Banyak orang-orang kayak, itu ini apa, temen gua kagak sholat-sholat kaya banget, sukses, enak banget hidupnya, ini gua yang rajin sholat nggak sukses-sukses. Nah gitu Nah, tuh kenapa tuh? itu betul kalau tujuannya adalah dunia tadi. Jadi kan Langsung terjawab. jadi kalau tujuannya adalah dunia, pasti dia Iya, akan iya. nilainya dari dunia tadi kan. Oh, Iya, iya, dia iya. dia ternyata hidupnya masih sukses. Sebentar, yang kamu bilang sukses itu apa dulu kan gitu kan ya. Tapi coba lihat ya, kalau ada orang nggak sholat, lalu dia kemudian nggak peduli pada agama dan segala macam, dia pasti punya masalah-masalah yang lain. Hidup itu ada tumbalnya. Kalaupun tidak ada tumbalnya, pasti nanti akan ada di sisi akhirnya pasti akan ada tumbalnya. Kenapa? Karena di dalam Islam kita juga meyakini bahwa orang itu akan dinolkan rekeningnya sebelum dia mati. Oh, Dan itu bagus tuh. Yang nggak bagus tuh kalau nggak nol sebelum mati, itu nggak bagus tuh. Contoh misalnya berapa banyak kita lihat cerita-cerita kayak Musa, Namrud dan segala macam. Bayangin Mas, kalau kita merasa hidup ini nggak adil, kita cuma hidup berapa lama sih Mas? Aku baru hidup 39 tahun, Mas baru hidup 32 tahun atau 33 tahun. ya. 33 tahun. Lalu kita bilang kadang-kadang hidup itu nggak adil. Aku udah sholat berkali-kali tapi kok kayaknya aku nggak berhasil dalam masalah agama, atau aku nggak berhasil dalam masalah kehidupan, bisnisku masih gitu-gitu aja. Aku suka sama orang, dia dinikahi sama orang lain misalnya kayak gitu. Lah kenapa aku dan segala macam? Padahal kita baru ibadah berapa lama? Lah kita nggak lihat nih, Fir'aun itu bikin kebijakan setiap anak laki-laki Yahudi yang lahir itu harus disembelih di depan orang tuanya, dipastikan mati di depan orang tuanya. Dan ini bukan program setahun 2 tahun Mas, programnya ini berpuluh-puluh tahun Mas, berpuluh-puluh tahun, dan sempat dikasih libur gitu kan ya. Gara-gara orang-orang Mesir protes, ini laki-laki pada mati semua nih gara-gara kamu bunuhin, lalu kami harus pekerjakan siapa gitu kan ya. Lantas udah Fir'aun, ya udah kita liburin nih beberapa tahun, lahir tuh Harun kakaknya Musa gara-gara di masa libur program pembunuhan tadi itu. Dan mereka menerima program ini bertahun-tahun Mas, dan mereka bilang Tuhan gak adil, kita udah berusaha untuk baik, tapi kenapa anak kita dibunuhin dan kenapa harus kita? Yahudi kan gak mikir begitu di masa itu ya. Artinya Bani Israel masih tetap percaya bahwasanya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, Allah akan memberikan balasan, dan ternyata memang benar dibalas kan. Dan dalam cerita-cerita kan semua kayak gitu. Rekening itu akan dinolkan. Nah karena rekening akan dinolkan, termasuk orang-orang kayak tadi itu. Coba contoh misalnya, menarik nih, nanti coba dicek ya. Ya. Masalah pernikahan. Oke. Masalah pernikahan. Siap. Ibu saya pernah nanya, kenapa kamu harus masuk Islam? Memang apa lebihnya Islam di antara agama-agama yang lain? Saya bilang gini, mohon maaf Mi, saya bilang gitu. Tapi di dalam agama Islam kita jelas panduannya siapa. Lalu saya tanya, kalau Mami panduannya siapa? Contoh misalnya, suami terbaik menurut Mami siapa? Ibu saya kan nggak bisa jawab. Lah karena yang dianggap panutan nggak nikah. Ya kan? Nah berarti kan ini kan harus bisa dijawab nih, siapa kalau orang Muslim ditanya siapa suami terbaik dalam pandanganmu, meskipun dia kan nggak kenal Rasulullah, meskipun dia nggak tahu Islam, tapi semua perempuan jawabannya pasti Muhammad Rasulullah kan gitu. Siapa contoh seorang ayah yang terbaik? Rasulullah. Siapa contoh seorang teman terbaik? Rasulullah. Siapa contoh kepala negara terbaik? Rasulullah. Itu jawaban, setidaknya jawaban teoritis orang Muslim. Tapi ya memang benar ada contoh-contoh beliau dalam menghadapi problematika keluarga. Yang ini nggak ada di tempat yang lain kan gitu kan ya. Nah yang menarik lagi adalah aku pernah baca bestseller buku tentang nasihat pernikahan itu ditulis oleh seorang perempuan. Aku lupa namanya siapa. Tapi dia nulis buku bestseller itu Mas setelah 7 kali gagal dalam pernikahan. Coba bayangin, 7 kali gagal dalam pernikahan. Pertanyaannya, sepintar apapun seorang manusia, dia nggak akan bisa untuk bisa sukses dalam seluruh kehidupan dia. Anggaplah dia tadi dia bisnisnya masih jalan, anaknya banyak dan segala macam, tapi kita yakin kita yakin keluarganya baik-baik saja. Keluarganya baik-baik saja kok, dia kelihatan romantis sama istrinya. Kita yakin dalamnya begitu. Atau dia romantis tiba-tiba bunuh diri. Coba bayangin. Yang kita lihat loh, punya uang, punya mobil, segala macam, punya anak banyak, istri ada, cantik, artis lagi Mas, bunuh diri. Ya. Ada yang istrinya, ya Allah Mas, Song Hye Kyo tuh kurang cantik apa Mas? Lah cowoknya secakep apa tuh? Gitu kan ya. Tapi ternyata kan cerai juga. Iya. Nah, ternyata kan nggak serta-merta ketika kita bisa memerankan jadi orang yang sukses atau memerankan jadi orang yang romantis, lantas rumah tangga kita pasti berhasil. Urusan itu baru rumah tangga, belum urusan yang lain.